أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت الأربعين، نويت الأزلة، نويت الخلوة، نويت الإذكار، نويت الرهبان والتسلوك والتصوم العظيم في هذا المسجد في هذا الجميع. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك، نصر من الله وفتح خريب، دستور يا سيدي، مدد 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 يا سيدي مدد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hijau atau merah. Maulana Syekh Muhammad Nadim Adil Al-Haq Qani Keserasrahu. Semoga Gusti Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat beliau terus menerus dalam hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadrat Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanya, bagaimana kita mengetahui mana yang merupakan kehendak ilahi dan mana yang merupakan kehendak kita sendiri? Maulana Syekh Muhammad Nadim pada surah-surahku menjawab, kalian bisa memahaminya dengan berhenti sejenak. Kalian adalah makhluk-makhluk surga, bukan berasal dari bumi, namun dari surga. Setengah dari bagian kita dari bumi dan sisanya adalah dari surga. Jadi, bila ingin mengetahui apa kehendak Tuhan, hentikan dulu segala hal yang berhubungan dengan kehidupan ini dan bersama Tuhan untuk 1 menit. Mohon padanya untuk memberimu sebuah tanda atau petunjuk, merah atau hijau, atas apapun yang kalian ingin lakukan. Dan hal itu akan terjadi. Kita banyak mendapatkan tanda-tanda itu, namun kita tidak menggunakannya. Contohnya adalah sebuah kebiasaan bagi orang-orang Turki. Tak peduli bila lampu lalu lintas sedang merah atau hijau. Sebenarnya ini juga kebiasaan daripada masyarakat di negara kita, di Indonesia. Kita semua udah gak peduli mau merah mau hijau, udah langsung lempeng lurus saja. Pada dasarnya banyak kecelakaan. Alhamdulillah. Astagfirullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Kami akan terus saja melaju. Kami tidak peduli jika manusia saja bisa membuat tanda lampu hijau atau merah di jalan raya. Kalian kira Tuhan tidak memberi tanda bagi kita? Hal ini karena kita tidak bergegas bangun dan bertanya kepada Tuhan, ya Tuhanku, ya Allah, aku heran, terkejut dan bahkan ragu, yang mana kehendak-Mu ya Allah? Tetapi kalian tidak pernah menanyakan hal itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mandilah dengan air panas atau dingin. Lakukan dengan serius. Bersikaplah serius terhadap masa depan kalian. Lakukan di tempat yang sunyi. Ucapkan salam pada Tuhanmu. Lalu duduklah dan katakan, ya Tuhanku, aku berniat akan sesuatu hal dan aku memohon agar kehendakku mengikuti kehendak-Mu. Berilah aku tanda-tanda yang benar untuk tujuan ini, maka kalian akan mendapatkan tanda merah atau hijau. Tidak mungkin melakukan hal ini tanpa mendapatkan jawabannya. Itu adalah bentuk dari konsultasi atau istikharah. Namun kini saya memberi izin bebas untuk menanyakannya. Siapapun yang tertarik akan masa depannya dan ingin mengetahui apakah mereka selaras dengan kehendak Tuhan atau tidak, setiap orang bisa melakukan hal ini dari wilayah timur sampai ke barat. Bukan hanya bagi satu kelompok saja. Semua orang yang tertarik bisa melakukannya dan mereka akan baik-baik saja. Namun ada satu syarat, agar tidak menanyakan sesuatu yang sudah jelas. Hal ini seperti terbentur di akhir sebuah jalan namun masih bertanya apakah bisa terus maju. Jika sudah jelas, kalian harus menerimanya dan tidak menanyakannya. Kita
Jika arah sudah ditunjukkan atau bila sudah dikatakan tidak ada jalan masuk, maka hal itu sudah jelas dan jangan bertanya lagi. Kalian mengerti atau tidak? Jadi ini subahnya atau ceramahnya atau nasihatnya dari Sultanul Aulia Maulana Syekh Muhammad Nazim adalah Muslim Khanikur seru-seru. Kurang lebih maksudnya itu mungkin seperti ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan suatu inspirasi ke dalam hati kita. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga memberikan inspirasi kepada ego di dalam diri kita. Nah, merah itu artinya apa yang ego itu mau. Hijau itu artinya apa yang Allah Subhanahu wa taala mau. Nah, di dalam diri kita, dalam jiwa kita ini hiduplah suatu spirit atau kekuatan namanya ego. Jadi jiwa dengan ego itu dia terus bertempur, dia terus bertengkar, dia terus berdebat di dalam diri kita, sehingga kita akan mampu mendengarnya. Ketika kita mendengarkan suara jiwa kita atau kita, maka kita bersama Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan kembalilah menjadi hambaku, kembali menjadi hambaku dulu, baru aku akan meridhoi, baru Allah Subhanahu wa taala akan ridho terhadap diri kita. Setelah Allah ridho, baru Allah akan memasukkan kita ke dalam jannah, dalam surga. Namun ketika jiwa kita ditunggangi oleh ego kita, maka kita akan menjadi jiwa-jiwa yang lawamah, jiwa yang menyesal setelah kematian kita, atau jiwa yang menyesal di alam kubur, atau jiwa menyesal di alam barzah, atau jiwa yang akan menyesal setelah kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala itu memberi dua tanda tersebut. Apakah kamu mengikuti egomu untuk bersama setan? Karena ego itu lebih dekat dengan setan. Apa kamu mengikuti jiwamu, mengikuti Allah Subhanahu wa taala? Memang ada level manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana para nabi dan rasul, sebagaimana para aulia Allah, mereka orang yang diberi kekuatan atas jiwa mereka untuk mampu mengendalikan egonya, untuk mampu menunggangi egonya. Karena ego itu cuma satu, ketika ditunggangi jiwa, maka setan tidak bisa menunggangi ego. Maka jiwa itu akan menjadi nafsul mutmainnah. Jiwa akan ditunggangi untuk sampai kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Namun jika ego itu ditunggangi oleh setan, maka ego itu akan lebih cenderung untuk melakukan perbuatan buruk, yaitu perbuatan maksiat, perbuatan fujur, perbuatan fasik. Maka jiwa itu akan menyesal ketika dalam kubur. Dan tubuh fisik kita ini adalah alat bagi ego kita. Nah, ego kita adalah kendaraan bagi jiwa kita atau bagi ego kita. Nah, ketika Maulana Syekh Nazim Seru-Seru mengatakan pilih merah atau hijau, maksudnya kalau hijau adalah bisikan ilahiyah atau hatif, namun merah itu adalah ego, itu bisikan dari setan. Dan ketika kalian misalnya menghadapi sesuatu yang kalian tidak menemukan jawabannya secara langsung, atau kalian tidak menemukan seorang syekh atau seorang wali atau pembimbing kalian untuk menanyakan langsung permasalahan yang kalian sedang hadapi, maka ambillah wudhu supaya diri kalian ini menjadi bersih secara ruhaniyah dan bersih secara fisik. Lalu cobalah untuk menghadap ke arah kiblat, menghadap ke arah Ka'bah atau menghadap ke arah makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seolah-olah kalian duduk di hadapan makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau seolah kalian duduk di hadapan Ka'bah, di hadapan Hajar Aswad. Lalu tutup mata kalian. Tutup mata kalian itu fungsinya untuk memutus hubungan kalian dengan dunia ini. Karena mata adalah jendela bagi jiwa. Ketika dia terbuka, maka seperti di dalam rumah begini, kalian membuka jendela, kalian bisa melihat sesuatu keluar. Sesuatu yang di luar ketika masuk melalui mata kita, ini bisa mempengaruhi pikiran kita. Karena pikiran adalah pikiran lebih dekat daripada mata. Nah, telinga adalah pintu jiwa. Sesuatu yang masuk dalam telinga kita bisa mempengaruhi pikiran kita. Kalau pikiran kita tidak memiliki kekuatan untuk mencapai pencerahan, untuk mencerahkan apa-apa yang dia terima, maka pikiran itu akan lebih cenderung untuk
melakukan segala sesuatu yang dipengaruhi oleh apapun yang kita lihat. Makanya ketika kita di dalam rumah mungkin kita lebih tenang, namun ketika kita keluar rumah atau kita membuka jendela atau kita melihat sesuatu yang berada di luar, bisa lewat internet, TV, atau membuka pintu rumah kalian atau jendela kalian, atau ketika kalian mendengar sesuatu dari luar, mungkin lewat berita dan sebagainya, maka hal yang pertama adalah jiwa kalian akan berbenturan dengan apa yang kalian download melalui mata maupun melalui telinga kalian. Kalian akan berbenturan melalui apa yang muncul dari luar diri kalian. Ketika hati kalian tidak cukup memiliki cahaya dengan zikir, dengan sholawat, dengan baca Quran, maka hati kalian tidak mampu memiliki pilar untuk memberikan pencerahan kepada otak kalian, pada pikiran kalian, sehingga pikiran kalian atau otak kalian akan menjadi overload, lalu menjadi stres, lalu depresi, lalu mulai berpikiran sempit, lalu mulai kehilangan koneksi dengan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tubuh kita itu memiliki ruh atau nyawa. Ketika ruh atau nyawanya diambil, maka tubuh kita ini tidak memiliki nilai lagi atau menjadi mayat. Begitu pula ketika kita ditanya mana akalmu, seseorang tidak bisa menjawab atau mendefinisikan akalnya itu berada di mana. Namun ketika seorang ditanya mana otakmu, kita bisa menjawab bahwa otak saya atau otak kita itu ada di dalam tempurung tengkorak kepala kita. Lah, akal adalah ruh yang membuat otak kita ini bekerja. Ketika otak dengan akal bekerja dengan baik, maka jadilah pikiran. Lah, ketika pikiran itu dia bekerja, maka pikiran itu akan mengontrol tubuh kita untuk melakukan apa yang kita pikirkan. Begitu. Ketika hati ini memiliki koneksi dengan pikiran baik, maka hati ini bisa memberikan cahaya pencerahan pada pikiran untuk melakukan sesuatu melalui apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala senangi. Makanya tadi diceritakan oleh Maulana Syekh Nazim, jadi kalian duduk sebentar, lalu putuskan hubungan dengan dunia, lalu pilih hijau atau merah. Itu ada dalam diri kalian. Ketika kalian tutup mata, akan muncul dua suara. Satu suara di sini, ini adalah bilik ego. Bilik ego itu ada di antara bilik hati atau qalb dengan bilik sir. Nah, satu adalah hatif atau bisikan ilahiyah, itu ada di sebelah sini. Begitu. Segala sesuatu bisa masuk ke dalam hati. Lalu ego itu akan menutupinya. Ego akan menutupinya agar sesuatu itu tidak masuk ke dalam sir. Makanya kalau ego itu tidak senang, maka sesuatu itu hanya disimpan di hati, tidak dikirimkan ke sir. Kalau ego itu senang, maka dia akan membuat membuat segala sesuatu itu bersemayam dalam hati kita. Lah, makanya Masyayikhina menceritakan bahwa Nabi SAW itu menceritakan begini. Jadi iman itu memiliki sekian-sekian cabang, 60 sekian atau sekian-sekian cabang. Cabang pertama adalah menyingkirkan batu dari jalan kalian. Cabang tertinggi adalah kalimat La ilaha illallah. Masyayikhina Fitorikoh Naqsyabandiyyatil Aliyah itu beliau itu menafsirkannya begini. Jadi ketika Nabi menceritakan cabang iman terdekat adalah menyingkirkan batu dari jalan kalian, itu maksudnya adalah cabang iman terdekat, cara untuk membuka iman di dalam hati kita paling dekat adalah menyingkirkan ego dari hati kita. Dari hati menuju sir itu ada bilik namanya bilik ego. Dimana ketika kita menyingkirkan ego dari bilik itu, maka apapun yang kita terima dalam hati kita melalui zikir-zikir, baca Quran, sholawat dan sebagainya, maka dia akan diteruskan ke dalam sir. Ketika hal itu cahaya itu masuk ke dalam sir, kita ngambil dari Quran atau hadis atau baca wirid atau zikir atau sholawat atau apapun yang baik, maka cahaya itu akan masuk dalam kolbu, masuk dalam hati, dari mata, dari telinga masuk dalam kolbu. Lalu dari kolbu ini ketika ego kita singkirkan, caranya ego kita singkirkan itu caranya apapun yang disenangi ego adalah apa yang tidak disenangi oleh Allah. Apapun yang disenangi oleh Allah adalah apapun yang tidak disukai oleh ego. Makanya seperti kita beribadah dan sebagainya, ketika ibadah itu untuk ego apa untuk Gusti Allah, ketika ibadah itu untuk Gusti Allah, maka ego kita tidak senang.
Nah, ketika kita melakukan ibadah itu, maka kita sedang menyingkirkan batu atau ego yang menutupi jalan kita untuk menuju hadirat Allah Subhanahu wa taala, untuk sampai di pintu la ilaha illallah. Jadi ketika kita melakukan ibadah yang tidak disenangi oleh ego, maka itu sesungguhnya kita sedang wajah hidup fisabilillah, berjihad di jalan Allah. Sehingga ketika kita buka pintu ego itu, kita singkirkan, cahaya yang kita terima dari ibadah itu akan masuk ke dalam kolbu. Lalu dalam kolbu dia akan menuju ke sir. Ketika dia masuk ke dalam sir, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu pencerahan dari apa yang kita kerjakan. Makanya Masyaihina menceritakan bahwa aulia Allah itu menghirup sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari Quran atau hadis atau kitab-kitab ketika dibaca, ketika lalu cahaya itu masuk ke dalam mata, kepada dalam telinga, melalui mata, melalui telinga, melalui jendela dan pintu, lalu dia masuk ke dalam kolbu. Ketika kita continue, lalu cahaya itu dari kolbu, dia akan masuk ke dalam sir. Ketika cahaya itu masuk ke dalam sir, maka kita akan menghirup sesuatu dari Allah, yaitu ilmu pencerahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu nanti akan masuk lagi semakin jauh ke sir asir, mukhafaf ke afa. Insyaallah kita akan lanjutkan pembicaraan ini pada waktu yang lain. Wa min taufiq bi hurmatil habib, bi hurmati suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita hadiahkan Fatihah untuk keluarga kita semua yang telah mendahului kita. Yang tidak sempat kita sebutkan namanya satu persatu, baik di sini maupun kalian yang menyimak video ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa min taufiq bi hurmatil habib. Bi hurmati suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi pada subah-subah berikutnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.